Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Lina hari ini. Nah, tadi kan kita sudah puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kau boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan dan sukacita, dan kami boleh di pagi hari ini Tuhan beribadah kepada Tuhan, yaitu melewat ibadah streaming. Walaupun kami di rumah Tuhan, itu bukan satu halangan buat kami memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang pimpin di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan pakai hidup kami, hati kami, telinga kami, untuk kami duduk diam, dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru. Terima kasih Tuhan, kami sambut pimpinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang, yaitu temanya adalah kasih mengampuni. Nah, kasih mengampuni itu sama dengan tidak pendendam. Nah, di mana itu tertulis di Alkitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Adik-adik boleh bisa buka Alkitabnya. Bagi yang sudah bisa membaca, kita sama-sama belajar membaca firman Tuhan ya. Nah, sekarang kakak bercerita tentang seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang bernama Yusuf. Nah, minggu kemarin Cici Nopi sudah bercerita tentang Yusuf. Nah, sekarang ini kelanjutan ceritanya. Nah, di mana Yusuf adalah anak Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub, ibunya bernama Rahel. Nah, adik-adik, mana Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Di rumahnya Yusuf menjadi anak kesayangan bapaknya. Anak kesayangan bapaknya, siapa di sini yang mau jadi anak kesayangan orang tuanya? Tentunya mau ya semuanya. Kakak juga mau dong jadi anak kesayangan orang tuanya. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Bahkan dia pernah diberikan Bapak Yakub baju yang sangat indah nih oleh bapaknya. Namun nih Yusufnya nih, Yusuf sangat gagah kan. Nah, terus Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Nih jubahnya bagus bukan adik-adik? Tuh, siapa yang mau dibelikan baju yang bagus sama orang tuanya? Tuh, semua pasti mau ya. Nah, namun sayang, hal itu membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri dan membenci Yusuf. Dan bukan hanya karena jubah baru yang bagus dan mahal saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, tetapi Yusuf juga dibenci saudaranya karena Yusuf mempunyai mimpi, yaitu mimpi yang sangat ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sejak berumur 17 tahun, nih masih muda nih ya, 17 tahun, Yusuf telah menerima visi Tuhan ya melalui mimpi. Nah, ada 2 mimpi Yusuf, yaitu 1,
Mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum. Gandum itu apa sih, Kak? Gandum itu adalah berupa bahan makanan. Yang kedua, mimpi tentang matahari, bulan, dan bintang. Nah, Yusuf mempunyai 2 mimpi, ya kan? Nah, suatu ketika Yusuf menjumpai kakak-kakaknya di ladang. Nah, lalu kakak-kakaknya merencanakan sesuatu. Kira-kira apa ya? Merencanakan apa ya? Nah, merencanakan sesuatu, yaitu yang jahat. Saudara-saudaranya ternyata ada yang jahat, ada yang baik. Nah, akhirnya Yusuf dikerjain sama saudara-saudaranya. Nah, dibawa ke ladang. Nah, dimasukkan ke sumur yang kering. Sumur yang kering ya. Ini tadi Yusuf menjumpai kakak-kakaknya di ladang. Nih. Nah, di ladang itu saudara-saudaranya merencanakan yang jahat tentang kepada Yusuf. Nah, tadi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Tuh, sumur yang kering, jubahnya disobek-sobek. Tuh, saudara-saudaranya jahat ya, adik-adik. Tak boleh ditiru ya, seperti ini. Nih. Nah, di Mesir dia dijual oleh saudara-saudaranya dan dibeli oleh seorang perwira. Siapa ya kira-kira perwira ini? Perwira ini bernama Potifar. Siapa adik-adik? Potifar. Nah, diingat ya. Dan selama di rumah Potifar, Yusuf diberkati Tuhan. Nah, nih. Yusuf diberkati Tuhan. Ya kan? Sehingga Yusuf menjadi kesayangan di rumah Potifar dan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus segala sesuatu yang ada di rumahnya. Nih. Nih gambarnya Yusuf diberkati Tuhan. Nah, tapi ingat adik-adik, tidak sampai di situ. Tapi bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Oh, tetap ada masalah. Walaupun dia diberkati Tuhan, tetap ada masalah. Nah, di mana dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara istana. Nih, ke dalam penjara istana nih, ya kan? Nih, dalam penjara. Lalu di dalam penjara dia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara itu. Saat di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti, raja yang masing-masing mendapatkan mimpi. Mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf. Nah, singkat cerita ya adik-adik, juru minuman raja dikembalikan ke jabatannya, tetapi juru roti dihukum mati sesuai dengan tafsiran yang disampaikan Yusuf kepada sang raja. Nah, sedih ya. Akhirnya Yusuf di penjara. Nah, adik-adik, Yusuf di penjara. Ketika itu ada bencana kelaparan di kampung Kanaan. Nah, kampung Kanaan ini adalah kampung saudara-saudara Yusuf, kampung halaman kakak-kakaknya. Nah, kakak Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Nah, dan akhirnya Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya. Tuh,
kira-kira apa yang terjadi ya? Yusuf membencinya enggak ya? Tidak. Yusuf tidak membenci kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf menangis dan memeluk kakak-kakaknya. Karena Yusuf tidak menyimpan dendam. Nah, Yusuf menangis karena dia sangat menyayangi saudara-saudaranya. Walaupun mereka sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Seperti kita lihat tadi, Yusuf sudah dijahatin. Yusuf sudah dimasukin ke sumur yang kering. Yusuf sudah dijual kepada seorang pedagang yang ada di Mesir. Bahkan dia dijadikan budak. Nah, gak sampai di situ saja kejahatan-kejahatan saudaranya. Nah, tapi Yusuf tetap bersukacita. Dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak menyimpan kepahitan. Dia sangat menyayangi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik juga harus dapat seperti Yusuf ya. Kakak juga mau seperti Yusuf. Nah, yang bisa pemaaf dan penuh kasih. Nah, kalau adik-adik nih sering diisengin teman, digodain, dipukulin, dicubitin, mainannya direbut. Nih, mainannya direbut seperti ini nih, mainan nih. Atau berebut mainan. Seperti ini boleh tidak adik-adik? Tentunya tidak boleh ya. Nih, ini tidak boleh ditiru. Kalau bukan mainan kita, tidak boleh minta kalau bukan milik kita sendiri. Tapi mintalah dengan baik-baik. Nah, itu berebut mainan. Kalau berkelahi, nih kakak punya gambarnya nih. Kalau berkelahi, boleh tidak adik-adik? Tidak boleh ya. Ini sangat Tuhan tidak suka seperti ini, anak seperti ini yang suka berkelahi. Ya. Tidak boleh ditiru ya adik-adik ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berikan contoh yang terbaik di depan teman-teman atau di lingkungan rumah kita. Nah, kalau kita sering digodain, diisengin tadi, nah, Tuhan mau kita menjadi anak seorang mengampuni. Nah, kalau kita suka mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita yang suka menyakiti hati kita, pastilah Tuhan senang ya. Ya, seperti tertulis di Matius 6 ayat 12 yang berbunyi, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah, anak seperti ini yang Tuhan suka, yang suka mengampuni, bukan anak yang suka mencari onar. Nah, tadi udah ceritakan tentang masalah Yusuf. Nah, kalau kita selalu bersukacita, selalu berbuat baik, kita pastinya disenangi oleh teman-teman, keluarga, kakak, adik, dan dimanapun kita berada, kita pasti disenangin orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kalau kita menjadi anak yang ceria, nih, kita bermain bersama dengan adik, bermain bersama dengan teman di taman, nih, saling berbagi mainan, ya. Nih, seperti ini yang Tuhan senang. Seperti ini yang harusnya kita mau. Nah, ada lagi. Nih, bermain bersama kakak dan adik kita juga. Tidak ada dendam, tidak ada iri,
tidak ada benci, ya, bermain di laut tuh, berenang bersama, senyumnya. Nah, kalau itu seperti ini nih yang Tuhan mau. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang penuh kasih. Kasih itu harus ada di dalam hidup kita. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain. Nah, kakak mau, mari kita belajar dari sikap dan karakter Yusuf, ya, yaitu satu, kakak yakin pasti bisa kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, karakter apa sih yang Yusuf berikan contoh? Satu, takut akan Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang takut akan Tuhan? Tentunya kakak juga takut akan Tuhan, ya. Nah, sikap ini ditunjukkan oleh Yusuf ketika dia menjadi budak dan dia digoda oleh istri Potifar. Nah, Yusuf berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu Yusuf menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kedua, mengasihi dan mengampuni. Nah, Yusuf tidak menyimpan kepahitan di dalam hatinya terhadap saudara-saudaranya tadi, ya, dimana kejahatan saudara-saudara sudah banyak sekali dihadapi Yusuf, tapi dia tidak menyimpan kepahitan. Bahkan suatu dia ketemu di kampung Kanaan bersama saudaranya, Yusuf langsung memeluk saudara-saudaranya. Yusuf langsung menangis. Nah, karena di dalam hati Yusuf ada mengasihi dan mengampuni. Nah, yang ketiga adik-adik, mengandalkan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, setiap hal yang Yusuf lakukan senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan berkarya di dalam Yusuf, di dalam hidup Yusuf. Nah, yang keempat, bertanggung jawab. Nah, saat melakukan tugasnya, dia selalu melaksanakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Nah, kakak yakin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa tanamkan seperti sikap dan karakter Yusuf ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, di mana kasih itu ada berapa adik-adik buah roh? Ada yang tahu tidak buah roh ada berapa? Nah, buah roh itu adalah terdiri dari yaitu satu, kasih. Nah, kalau kita tidak punya kasih, sama aja ya, kita menyimpan kepahitan, dendam, iri, benci. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Nah, selaku kita jadi anak Tuhan, kita harus mempunyai kasih. Nah, selain kasih apa sih yang kedua? Sukacita. Nah, kalau setiap hari kita cembetut, murung, hidup kita pasti tidak senang. Tapi kalau kita tetap sukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan, dimana pada saat kondisi seperti ini ya, walaupun kita di rumah beribadah, tapi kita tetap bersyukur dan bersukacita.
Nah, kita tetap berdoa kepada Tuhan, semoga wabah ini tetap berlalu dan cepat teratasi dan kita boleh beribadah, bertemu muka lagi kepada kakak-kakak guru. Setuju? Setuju. Yang ketiga, damai sejahtera. Nah, kalau kita tidak punya damai sejahtera, itu tadi bawaannya emosi, berantem, ya, mau lihat barang orang lain pasti iri. Nah, yang keempat, kesabaran. Kita sebagai anak Tuhan harus punya kesabaran. Yang berikutnya, kemurahan. Nah, habis kesabaran, kemurahan. Kita harus murah hati, murah memberi, murah menolong orang lain yang lagi susah, yang kalau kita bisa tolong, kita tolong. Nah, berikutnya kebaikan. Kebaikan sama dengan kemurahan tadi, ya. Berikutnya kesetiaan. Nah, kita harus setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia beribadah kepada Tuhan. Nah, setiap saat kita harus mengandalkan pertolongan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Setuju adik-adik? Nah, yang berikutnya lemah lembut. Nah, lemah lembut, kita harus punya rasa lemah lembut. Berikutnya yang terakhir, penguasaan diri. Nah, itulah isi buah roh. Itu harus kita tanamkan di kehidupan kita, di hati kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan pada hari ini. Sampai di sini firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, kakak tidak perpanjangkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini, sikap dan karakter Yusuf ini boleh kita ikutin, boleh kita contoh untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari selaku menjadi anak-anak Tuhan. Nah, oke adik-adik. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Nah, sebelum kita berdoa penutup, kakak undang kita bernyanyi satu lagu, yaitu lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ada yang tahu tidak lagu ini? Tentunya tahu dong. Yuk ikutin Kak Lina nyanyi, kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi dengan penuh sukacita, penuh dengan girang dan penuh semangat. Kakak undang bangkit berdiri, yang adik-adik yang di rumah. Yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau berdoa.
Nah, seperti biasa nih, lagu buat anak kecil nih. Nih, kita nyanyi jari jempol ya. Kita bersikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada saat ini yang kami sudah sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah melalui ibadah streaming Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami sampaikan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam hati anak-anak sekolah minggu dan menjadi sikap yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami Tuhan menjadi seorang anak yang baik seperti Yusuf, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mungkin penyampaian kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu terbatas, tapi kami yakin Tuhan yang sempurnakan dan ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan kakak-kakak guru, kakak Elizabeth, Kak Lina, kakak-kakak guru yang lainnya yang sudah berjeli lelah untuk menyampaikan firman Tuhan. Berikan Tuhan kami senantiasa kesehatan, sukacita, dan satukan hati kami Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, baik di dalam kesehatan mereka juga Tuhan, kesehatan keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan pekerjaan orang tuanya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati. Berkati juga Tuhan, seisi pastori, keluarga pastori yang ada, kiranya Tuhan yang berkati dalam kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh bertemu di hari-hari yang akan datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah menjadi doa dan ucap syukuran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.